Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Halo para pendengar, saya Mario Nugraha. Dan saya Doni Alexander. Kami mengucapkan selamat bergabung para pendengar di Radio World's Last Chance. Nah, hari ini Doni akan berbicara tentang sebuah jebakan yang membuat banyak orang Kristen jatuh ke dalamnya. Saya pikir sebagian besar orang melakukannya secara tidak sadar. Tetapi itulah faktanya. Banyak yang melakukannya. Saya rasa memang kebanyakan orang tidak menyadarinya. Tapi tunggu sebentar. Saya ingin bertanya Mario. Pernahkah Anda bertengkar dengan istri Anda karena sebuah masalah komunikasi? Iya, pernah. Walaupun tidak sampai berkembang menjadi perkelahian, tetapi ada sedikit rasa terluka sampai kami mengetahui hal yang sebenarnya dan di mana miskomunikasi itu terjadi, Doni. Miskomunikasi dapat menyebabkan beberapa masalah yang sangat besar. Tidak hanya antara pasangan, tetapi teman, rekan kerja, dan bahkan antar negara. Benar. Nah, Mario, apakah Anda pernah mendengar miskomunikasi terbesar dari Perang Dingin? Yang Anda maksud ketika Nikita Khrushchev memberitahu Amerika bahwa negara Soviet akan hidup lebih lama dari Amerika Serikat, dan kemudian orang Amerika ketakutan karena mereka pikir dia berkata, kami akan menguburmu. Miskomunikasi itu yang Anda maksud, Doni? Bukan, tapi itu juga terkenal, Mario. Yang saya maksud ini jauh lebih buruk, Mario. Lebih buruk? Iya. Wow, saya ingin mendengarnya. Apa itu, Doni? Nah, pada tahun 1977, Presiden Amerika Jimmy Carter melakukan perjalanan ke Polandia. Jadi, ingat, ini di tahun 1977. Oke. Ini adalah puncak Perang Dingin. Dan ini menjadi kejadian pertama seorang Presiden Amerika Serikat mengadakan konferensi pers di sebuah negara komunis. Dia akan menghadapi pertanyaan dari orang-orang komunis secara langsung di depan matanya. Oh, saya rasa itu menakutkan. Jadi apa yang terjadi, Doni? Nah, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyewa seorang penerjemah bernama Stephen Seymour untuk menjadi penerjemah presiden. Oke, jadi panitia acara pidato presiden tidak bisa dipercaya menjadi penerjemah yang baik. Jadi, apa yang terjadi, Doni? Oke, ya, saya pikir mereka merasa bahwa akan lebih baik jika mereka membiarkan pemerintah Polandia yang menyediakan penerjemah. Nah, ketika Presiden Carter mengatakan bahwa dia telah meninggalkan Amerika Serikat pagi itu, Seymour menerjemahkannya dengan mengatakan bahwa Presiden telah meninggalkan Amerika Serikat selamanya. Ketika Presiden mengatakan bahwa dia datang untuk mempelajari apa keinginan Polandia di masa depan, Seymour menerjemahkan dengan mengatakan bahwa Presiden menginginkan orang-orang Polandia secara daging. Itu parah. Iya, dan masih ada yang lebih parah lagi, Mario. Ketika Presiden Carter mengatakan bahwa dia senang berada di Polandia, perkataannya ini diterjemahkan kepada orang-orang Polandia yang mendengarnya pada saat itu dengan kalimat, dia senang memegang bagian-bagian pribadi orang Polandia. Oh, tidak. Dan pasti semua orang akan bertanya-tanya mengapa Perang Dingin tiba-tiba memanas kembali. Ya, saya tidak akan membahasnya lebih jauh. Tapi kejadian itu telah membuat Presiden Carter menjadi bahan lucu-lucuan di banyak tempat. Tetapi di sini Anda sudah dapat melihat kan? Bagaimana miskomunikasi, baik yang berupa kata-kata atau gagasan, dapat menciptakan beberapa masalah nyata dan seringkali konsekuensinya bisa jauh lebih serius dari sekedar membuat seorang pemimpin politik menjadi malu. Oh ya, dan ketika menyangkut realitas rohani, konsekuensinya bisa lebih merusak. Sebuah ide yang salah, yang dipegang dengan teguh, dapat menyebabkan hilangnya kehidupan kekal. Ini masalah yang sangat serius, Doni. Iya, benar. Dan saya lihat ini adalah jebakan yang telah menjatuhkan banyak orang Kristen. Apa maksud Anda, Doni? Tolong jelaskan dengan spesifik. Oke, hal yang saya lihat terjadi berulang kali adalah fakta bahwa orang-orang Kristen menyerahkan tanggung jawab atas keselamatan mereka sendiri kepada para imam, atau pendeta, atau pemimpin rohani yang lain. Dengan cara apa? Bagaimana Anda melihat itu terjadi? Saya melihat itu terjadi dalam beberapa cara, Mario. Oke, saya ingin bertanya, pernahkah Anda mencoba untuk berbagi konsep baru, kebenaran rohani baru dengan seseorang yang, ya, katakanlah seperti sebuah penafsiran nubuatan yang berbeda, karena Anda tidak memiliki gelar teologi, dan Anda bukan seorang pelayan?
Yang saya alami tidak terlalu mencolok seperti itu sih. Tapi saya punya beberapa teman yang mau mendengar hal-hal seperti itu. Tapi kemudian setelah mendengar dari saya, maka hal pertama yang mereka lakukan adalah bercerita kepada para pendeta mereka, dan mereka meminta bagaimana pendapat dari para pendeta itu. Lalu kemudian, mereka akan kembali dan memberitahu saya bahwa para pendeta mereka mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu salah. Ya, sudah sangat jelas bahwa mereka belum mempelajari konsep itu sendiri. Mereka hanya mengulang kata demi kata dari setiap argumen yang digunakan oleh para pendeta mereka. Dan seringkali terlihat dengan jelas bahwa para pendeta mereka pun belum mempelajarinya. Iya. Karena mereka menggunakan argumen-argumen yang sebenarnya akan terjawab jika salah satu dari mereka mau benar-benar mempelajari bukti-bukti yang dihadirkan. Saya juga pernah mengalaminya. Bahkan beberapa kali, ada orang-orang yang saya kenal yang berkata bahwa jika ada sesuatu yang perlu mereka ketahui, maka para pendeta mereka akan memberitahu mereka. Nah, ada seorang yang juga memberitahu saya bahwa jika ada sebuah perkembangan kebenaran baru, maka dia pasti akan mengetahuinya karena itu akan dimuat di majalah denominasi mereka yang terbit sebulan sekali. Ya, itu menyedihkan, Mario. Oh ya, baru-baru ini, istri saya menceritakan sebuah percakapan yang kurang nyaman dengan seorang teman. Dia mencoba untuk berbagi sebuah konsep indah yang dia pelajari belum lama ini. Tetapi seorang wanita lain yang berada di situ tidak mau mendengarnya. Wanita itu berkata, "Kamu perlu menyampaikan hal ini pada suamiku. Dia seorang pengacara. Dan laki-laki jauh lebih logis tentang hal semacam ini." Wow, luar biasa. Dia pada dasarnya mengatakan bahwa dia tidak secerdas suaminya, dan dia menggunakan alasan itu untuk tidak berpikir atau berusaha belajar untuk dirinya sendiri. Ya, benar. Dan itu tidak berbeda dengan membiarkan pendeta Anda memikirkan apa yang seharusnya Anda pikirkan sendiri. Hal seperti ini seharusnya tidak boleh kita lakukan. Terlepas dari apakah mereka itu para imam, pendeta, pasangan, atau bahkan orang tua Anda sendiri. Anda tidak seharusnya memberikan tanggung jawab atas keselamatan Anda sendiri kepada orang lain, siapapun itu. Benar. Oke, Mario, tolong buka kitab Yehezkiel pasal 14. Oke. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang ini. Dalam perikop ini, Yahwa memperingatkan orang-orang Israel tentang konsekuensi ketidaksetiaan yang terjadi terus-menerus. Tapi peringatan ini juga berlaku bagi mereka yang selalu menyerahkan tanggung jawab atas keselamatan mereka sendiri pada para pendeta. Apakah Anda sudah mendapatkannya, Mario? Ya, silakan baca mulai dari ayat 12. Kemudian datanglah firman Yahwa kepadaku, "Hai anak manusia, kalau sebuah negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan rotinya, dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Elohim Yahwa." Dalam kitab suci, roti atau yang di ayat ini dalam versi Indonesia diterjemahkan sebagai makanan adalah sebuah simbol kebenaran. Benar. Ketika orang menolak kebenaran, maka akan ada kelaparan kebenaran di tempat itu. Nah, jika Anda mempercayai editor majalah gereja Anda untuk memberi Anda informasi tentang perkembangan kebenaran terbaru, apa yang akan terjadi jika mereka tidak menerbitkannya karena mereka sendiri telah menolaknya? Ya, Anda pasti akan tetap tidak mengetahui kebenaran itu. Atau Anda akan ikut menolak sesuatu yang sebenarnya adalah kebenaran tanpa alasan lain, selain karena Anda tidak membacanya di majalah gereja Anda. Nah, para pendengar, apakah Anda benar-benar yakin untuk berjudi seperti ini? Bahwa seseorang yang tidak Anda kenal akan memutuskan mana yang benar dan yang tidak benar melalui tulisan yang dia muat di jurnal gereja? Iya, dan itu benar-benar perjudian. Terutama jika kebenaran baru itu ternyata bertentangan dengan keyakinan denominasi yang mempekerjakan editor yang menerbitkan majalah itu, Doni. Iya, benar. Oke, Mario, tolong lanjutkan bacakan ayat 15 dan 16. Atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi, dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Elohim Yahwa, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan. Hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Dalam nubuatan, binatang melambangkan pemerintahan. Binatang buas, binatang yang mengoyak dan melahap seperti yang dijelaskan di sini, melambangkan pemerintahan-pemerintahan yang menggunakan kekuasaannya untuk menganiaya umat Yahwa. Oke, tetap tandai kitab Yehezkiel pasal 14, Mario. Oke. Dan tolong buka dengan cepat kitab Roma pasal 13 dan bacakan 2 ayat pertamanya. Apa yang dikatakan di situ? Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Yahwa, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Yahwa. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Yahwa,
dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Nah, sebagian besar orang Kristen jelas mewaspadai penindasan pemerintah. Kita tahu sejarah. Di luar, kita sudah mendengar kisah tentang para pemberani yang mati martir mempertahankan kebenaran ketika negara menyatakan agamanya ilegal. Benar, dan itu masih terjadi hingga sekarang, Doni. Yeah. Ada beberapa negara di mana orang-orang Kristen mengalami penindasan, di mana orang-orang yang baru bertobat harus bersembunyi karena kerabat mereka akan membunuh mereka yang telah meninggalkan agama negara. Dan itu akan terjadi lagi di hari-hari mendatang, Mario. Oh ya, pikirkanlah. Kita tahu bahwa perikop dalam kitab Roma ini telah digunakan oleh para pemerintah di masa lalu untuk memaksakan keyakinan warganya. Benar. Jadi, pikirkanlah. Ketika pemerintah dunia memberlakukan tanda binatang dengan ancaman kematian, saya pikir tidak akan berlebihan jika saya berkata bahwa para pemimpin agama akan berkhotbah dengan mengutip perikop ini. Mereka telah mengkompromikan beberapa kebenaran selama ini. Jadi tentu mereka tidak akan ragu mendesak umat mereka untuk menyesuaikan diri dengan hukum negara. Ya, meskipun itu melanggar hukum ilahi. Iya, dan bisa lebih dari itu. Pikirkanlah sangkakala-sangkakala yang dijelaskan di dalam kitab Wahyu pasal 8 dan 9. Nah, para pendengar, jika Anda masih belum memahami nubuatan ini, kami memiliki sejumlah artikel di situs web kami tentang hal ini. Anda juga dapat mendengarkan episode radio yang membahas hal ini. Carilah episode yang berjudul 7 Sangkakala dalam kitab Wahyu. Episode itu akan menjelaskan semuanya. Nah, di bawah salah satu dari sangkakala itu, kita tahu bahwa iblis akan melancarkan invasi alien. Saya tahu ini kedengarannya berlebihan, tapi itu dijabarkan dalam kitab Wahyu. Kita percaya bahwa Paus akan ditugaskan menjadi wakil bumi dalam negosiasi damai dengan apa yang disebut alien tersebut. Begitu dia berada di posisi itu, Paus akan melakukan apa yang selalu dilakukan oleh para paus yang berkuasa. Dia akan mempengaruhi pemerintah-pemerintah di seluruh dunia untuk memberlakukan undang-undang yang mempromosikan hari Minggu. Dan jika keyakinan pribadi Anda tidak sejalan dengan hal itu, maka Anda akan mendapat masalah. Pada saat bahaya atau kekacauan terjadi, kebebasan beragama selalu dikorbankan demi apa yang disebut kebaikan yang lebih besar. Ya, ketika semua hal sudah berada dalam kekacauan, para pemerintah akan mempertahankan kenyamanan, bukan kemerdekaan. Jadi ketika keluarga, teman, dan tetangga Anda takut akan diserbu kembali oleh para alien, jika mereka tidak mengikuti hukum-hukum yang baru, apakah Anda akan memiliki keberanian untuk berdiri di atas firman Yahwa dan hanya firman Yahwa semata, dengan tampil sendirian dan menolak kompromi? Itu pertanyaan yang kita semua perlu tanyakan pada diri kita sendiri. Dan Yahwa telah berfirman melalui Nabi Hezkiel bahwa Anda tidak dapat mempercayakan jiwa Anda kepada para pemerintah, sama halnya dengan para pemimpin agama. Setiap orang harus berdiri sendiri di hadapan Yahwa dan memilih untuk menerima keselamatan bagi dirinya sendiri. Anda tidak dapat menerima keselamatan untuk orang lain, dan mereka tidak bisa menerimanya untuk Anda. Oke Mario, tolong kembali ke kitab Yeskiel pasal 14 dan lanjut bacakan ayat 17 sampai ayat 20. Atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu dan aku berfirman, "Hai pedang, jelajahilah negeri itu," dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Elohim Yahwa, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu, dan aku mencurahkan amarahku atasnya, sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Elohim Yahwa, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ya, perhatikan bahwa poin yang terus diulang-ulang Yahwa lagi dan lagi adalah biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub, tiga orang benar itu berada di negeri itu. Mereka tidak akan dapat menyelamatkan orang lain selain diri mereka sendiri. Para orang tua, Anda tidak bisa menyelamatkan anak-anak Anda yang sudah dewasa. Anda dapat mempengaruhi mereka untuk membuat pilihan yang tepat melalui cara Anda mengasuh anak Anda menjadi saleh. Tetapi pada akhirnya itu akan menjadi pilihan mereka sendiri. Benar. Dan itu sama dengan para pendeta, imam, guru, rabi, apapun itu. Tidak ada seorang pun yang dapat memilih untuk menerima keselamatan bagi orang lain. Iya benar, tapi Doni, Ya. Apa arti dari kalimat yang mengatakan bahwa mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka? Kita tidak memiliki kebenaran kita sendiri. Tentu tidak. Tapi semua orang yang menerimanya dapat memiliki kebenaran Kristus yang diperhitungkan menjadi kebenaran mereka. Nah, itulah artinya. Nuh, Daniel, dan Ayub adalah orang benar dalam arti bahwa mereka membuat pilihan untuk memilih Yahwa. Tapi mereka tetaplah orang-orang berdosa.
Kebenaran mereka adalah kebenaran Kristus yang diperhitungkan dalam kehidupan mereka. Tetapi tidak seorang pun dapat menerima kebenaran Kristus bagi orang lain. Inilah poin yang Yahwa nyatakan di sini. Saya tidak bisa menerimanya untuk Anda tidak bisa menerimanya untuk istri Anda. Seorang imam atau pendeta tidak dapat menerimanya untuk anggota gereja mereka. Namun, sayangnya, itulah kesalahan yang dilakukan sebagian besar orang Kristen ketika mereka berhenti belajar dan menolak untuk berpikir secara mandiri untuk diri mereka sendiri. Ketika mereka mempercayai para pemimpin agama mereka atau majalah gereja mereka sebagai sumber kebenaran, maka mereka pada dasarnya menjadikan para pemimpin gereja mereka, editor majalah gereja mereka, bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Dan itu adalah jebakan yang sangat serius yang harus dihindari. Benar, baik para pendengar, kami akan istirahat dulu sejenak. Kami akan segera kembali untuk melanjutkan pembahasan ini. Tetaplah di sini. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Harapan indah dari semua orang Kristen selama hampir 2000 tahun adalah hidup untuk melihat Sang Juru Selamat datang kembali dalam awan-awan kemuliaan. Kitab 1 Korintus pasal 15 menjanjikan bahwa orang-orang benar yang telah mati akan dibangkitkan kembali. Dan mereka yang masih hidup akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Tapi, selanjutnya apa? Apa yang akan terjadi setelah itu? Untuk mengetahuinya, carilah episode yang berjudul Kerajaan 1000 Tahun di Surga atau di Bumi di worldslastchance.com. Saya bisa menjanjikan kepada Anda bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu semuanya disediakan Yahwa untuk mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi, carilah episode radio yang berjudul Kerajaan 1000 Tahun di Surga atau di Bumi di worldslastchance.com. Masa depan yang menanti jauh melampaui imajinasi terliar Anda. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Keselamatan adalah sebuah anugerah, sebuah pemberian. Tapi kita masing-masing harus memilih untuk menerimanya untuk diri kita sendiri. Saya tidak bisa menerimanya untuk istri saya. Anda tidak dapat menerimanya untuk anak-anak Anda. Para pendeta Anda tidak dapat menerimanya untuk siapapun. Hanya untuk dirinya sendiri. Ya, ini terlihat sederhana. Sangat jelas, satu orang menerima keselamatan demi orang lain. Dan itulah yang terjadi ketika seseorang menolak untuk menerima apapun yang tidak diterima oleh para pemimpin rohaninya. Ya, saya tidak ingin para pendengar setelah mendengar episode hari ini berkata, "Oh, Doni mengatakan bahwa semua pemimpin agama adalah para penipu yang akan masuk neraka." Tidak. Saya tidak meyakini hal seperti itu. Saya tahu ada beberapa pemimpin rohani yang sangat tulus. Anda tidak masuk ke dalam dunia pelayanan agar menjadi kaya. Banyak yang memasuki dunia pelayanan karena keinginan yang tulus untuk bekerja bagi Yahwa, untuk memimpin jiwa-jiwa kepadanya. Mereka merasa terpanggil untuk pelayanan. Benar, saya telah mengenal beberapa orang, baik laki-laki maupun perempuan yang sangat tulus, yang telah mendedikasikan hidup mereka dalam pelayanan kepada Yahwa, dan saya pikir Yahwa benar-benar telah menggunakan mereka. Tapi masalahnya adalah para imam, pendeta, rabi, guru-guru Alkitab, bahkan para misionaris, mereka semua dipekerjakan oleh organisasi keagamaan yang pada tingkat tertentu telah menolak beberapa poin kebenaran. Jika kemampuan Anda untuk menghidupi keluarga Anda, seperti makanan dan sepatu untuk anak-anak Anda, pakaian, biaya sekolah, terhubung ke organisasi yang memiliki seperangkat keyakinan tertentu, dan Anda diharapkan untuk mendukung dan mengajarkan keyakinan khusus tersebut, maka Anda akan mempertahankan status quo tersebut karena kepentingan tadi. Ini mungkin tidak Anda sadari, tetapi jika Anda mulai berkhotbah tentang kebenaran dari poin-poin doktrin yang ditolak organisasi Anda, sekalipun bukti-bukti Alkitabiah mendukung pernyataan Anda, maka tidak akan lama setelah itu, Anda pasti tidak akan menjadi karyawan dari denominasi itu lagi. Iya, itu pasti. Mari kita hadapi fakta ini. Kekristenan adalah agama eksklusi.
Anda bisa saja setuju pada 99 poin doktrin gereja Anda, tetapi jika Anda tidak setuju dalam satu poin tertentu, maka itu akan menyebabkan perpecahan dan segera sebuah denominasi baru akan berdiri. Ya, dan itu terjadi sepanjang waktu. Inilah alasannya. Mengapa Anda tidak seharusnya menjadikan seseorang sebagai guru rohani pribadi Anda sendiri? Guru? Guru adalah sebutan bagi pemimpin rohani pribadi dalam agama Hindu. Mereka memberikan bimbingan rohani, dan tidak ada salahnya belajar dari seseorang. Namun, Anda perlu menyeimbangkannya dengan cara belajar dengan pikiran terbuka dan biarkan roh Yahwa menjadi instruktur Anda. Anda boleh mendengarkan apa yang dikatakan seseorang, tetapi kemudian Anda perlu menyesuaikannya dengan firman Yahwa. Bandingkan ayat dengan ayat dan buatlah keputusan bagi diri Anda sendiri. Saya prihatin ketika orang-orang percaya tidak melakukan ini. Saya melihat banyak orang Kristen menjadikan para imam atau pendeta mereka sebagai guru de facto mereka. Mereka menolak untuk mempertimbangkan terang baru dengan pikiran yang terbuka. Mereka berasumsi bahwa jika ada hal lain yang perlu mereka ketahui, maka para pendeta mereka akan memberitahukannya kepada mereka. Iya, dan jika para pendeta mereka atau guru mereka itu memberitahu mereka bahwa ide tertentu adalah salah, maka mereka akan menolak hal itu, bahkan tanpa mempelajarinya sendiri. Ya, dan itulah bahayanya mempercayai orang lain untuk memutuskan bagi Anda apa yang benar. Mario, mari kita lihat kitab Wahyu pasal 3, tolong dibuka. Oke. Dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3 terdapat pesan-pesan kepada 7 gereja. Walaupun sebagian besar gereja mendapat pujian dalam pesan-pesan itu, namun pada saat yang sama, kekurangan bahkan kegagalan mereka juga diungkap di sana. Tapi ada yang berbeda dengan pesan yang diberikan kepada gereja Laodikia. Gereja ini unik. Mari kita membacanya, Mario. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat 17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Yahwa. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Dosa orang Laodikia adalah kesombongan rohani. Mereka adalah orang-orang yang merasa sudah tahu segalanya. Mereka pikir bahwa mereka sudah tahu segala sesuatu yang diperlukan untuk keselamatan. Ya, saya telah bertemu banyak orang seperti itu, Doni. Dan ya, harus saya akui, saya sendiri dulu seperti itu. Dan dibutuhkan upaya terkonsentrasi untuk tidak tergelincir kembali ke dalam mentalitas yang seperti itu, Doni. Ya, saya mengerti, Mario. Namun, masalah dari sikap seperti itu adalah bahwa hal itu membuat segala sesuatu yang saat ini tidak Anda percayai secara otomatis menjadi salah. Jadi, Anda bisa lari ke pendeta atau penasihat rohani Anda semau Anda. Anda dapat bertanya kepadanya, apakah ini benar? Tetapi jika gajinya tergantung pada dukungan publik terhadap keyakinan yang dinyatakan dari organisasi yang mempekerjakannya, ya, maka kemungkinan dia bahkan tidak akan benar-benar melakukan pembelajaran pada kebenaran yang baru itu. Dia akan menolaknya secara otomatis. Karena jika tidak, pekerjaannya akan terancam. Dan saya tidak berpikir orang-orang memperhitungkannya ketika mereka menyampaikan ide-ide baru kepada pendeta mereka, dan kemudian mereka pun hanya akan menerima apapun yang dikatakan pendeta itu sebagai kebenaran. Itulah bahayanya mempercayai orang lain untuk memutuskan bagi Anda apa yang benar. Mari kita membaca sisa pesan untuk orang-orang Laodikia. Oke. Bagaimana solusinya, Mario? Baca ayat 18 dan ayat 19. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Peringatan ini diberikan karena Yahwa mengasihi kita dan ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Kita masing-masing perlu bertobat, karena telah menempatkan orang lain sebagai penentu kebenaran bagi kita. Kita memang perlu mengetahui apa itu kebenaran dan apa itu kesalahan. Tetapi kita perlu mendapatkan pengetahuan itu langsung dari Yahwa. Iya, itulah pentingnya minyak pelumas mata untuk memberikan ketajaman rohani, Doni. Ya, tepat sekali, Mario. Sekarang beralihlah ke kitab Yohanes pasal 16. Oke. Anda lihat, ketika Anda belajar untuk diri Anda sendiri, maka Yahwa akan menjadi guru pribadi Anda. Jadi apakah Anda membutuhkan seorang guru? Jadikanlah Yahwa sebagai guru Anda. Anda tidak membutuhkan manusia. Anda membutuhkan Yahwa. Begitulah pemahaman Yahusua mengenai cara yang perlu kita lakukan untuk mempelajari lebih banyak kebenaran. Iya, saya suka pernyataan itu, Doni. Lebih banyak kebenaran. Sangat mudah untuk melupakan bahwa kebenaran itu selalu berkembang, selalu maju,
itu adalah kondisi Laodikia. Ya, begitulah keyakinan saya dulu. Tetapi kebenaran selalu berkembang, dan jika Anda pikir bahwa Anda tahu semuanya, maka itu adalah tanda pasti bahwa Anda adalah termasuk orang Laodikia. Anda sedang melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, dan Anda membutuhkan segalanya. Kitab Yohanes pasal 13 adalah catatan Yohanes tentang perjamuan terakhir. Kitab Yohanes pasal 18 adalah kisah pengkhianatan dan penangkapan Yahusua di Taman Getsemani. Jadi, Kitab Yohanes pasal 16 terjadi antara perjamuan terakhir dan waktu di mana Yahusua ditangkap. Benar. Anda dapat membaca beberapa pasal ini dan melihat bahwa di sini Yahusua berusaha untuk menyampaikan sebanyak mungkin informasi terakhir yang dia dapat sampaikan kepada para murid sebelum terlambat. Oke, tolong bacakan ayat 7-11 Mario dari kitab Yohanes pasal 16. Apa yang dia katakan di situ? Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penghibur tentu saja adalah roh Yahwa atau roh kudus dalam pandangan kebanyakan orang Kristen. Yahusua mengatakan bahwa penghibur akan datang kepada mereka setelah dia pergi. Sebelumnya, dalam kitab Yohanes pasal 14, dia mengatakan hal yang sama. Di ayat 16 sampai ayat 18 dia berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Oke, jadi dalam kitab Yohanes pasal 16, Sang Juru Selamat masih berbicara tentang penghibur ini. Itu adalah sebuah anugerah atau pemberian yang luar biasa. Dan dia tahu itu. Baik Mario, tolong bacakan ayat 12 dan 13 dari kitab Yohanes pasal 16. Oke. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Di sini, Kristus mengatakan bahwa masih ada banyak hal yang akan diajarkan kepada mereka, tetapi mereka belum siap menerimanya. Benar. Jadi dia akan meminta Bapa untuk mengirim kepada mereka Roh Kudus untuk menjadi instruktur pribadi mereka. Benar, dan Roh Kudus adalah anugerah yang menurut saya tidak sepenuhnya kita hargai. Ya, kita semua memang berada pada titik yang berbeda dalam perjalanan rohani kita. Kita semua memulai dari titik yang berbeda dan kita semua memiliki beban masing-masing. Jadi, memiliki instruktur pribadi yang dapat mengajar kita dengan cara yang kita secara individu dapat pahami adalah berkat yang nyata. Ya, benar Mario. Apa yang dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 Mario? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Benar. Firman Yahwa yang menerangi jalan-jalan kita, bukan manusia lain. Anda tidak dapat mengandalkan orang lain untuk memberitahu Anda apa yang harus dipercaya. Anda harus bertanggung jawab dan belajar untuk diri sendiri. Iya, saya setuju. Tapi saya pikir banyak orang takut belajar untuk diri mereka sendiri, Doni. Bagaimana jika mereka keluar jalur? Bagaimana jika mereka tidak mengerti atau tidak memahami apa yang mereka baca? Ketakutan-ketakutan seperti itu berasal dari setan. Dan setan menanamkan banyak ketakutan-ketakutan seperti ini karena hal-hal seperti ini memang berhasil. Semakin tulus orang Kristen, maka akan semakin dia peduli untuk melakukan kehendak Yahwa, untuk tidak keluar jalur dalam pemahaman mereka. Jadi, iblis memainkan ketakutan mereka. Iblis mengatakan kepada mereka bahwa Alkitab sulit untuk dipahami, bahwa hanya para sarjana teologi dengan gelar tinggi yang mampu memahaminya, dan bahwa jika Anda tidak memiliki gelar doktor, maka Anda sebaiknya mendengarkan mereka. Iya, sangat mudah untuk merasa tidak aman dan merasa bahwa Anda perlu membiarkan mereka menafsirkan Alkitab untuk Anda. Tapi ini adalah salah satu kebohongan setan yang paling efektif. Dengarkan, Alkitab ditulis untuk orang biasa. Oleh karena itu, orang awam seperti Anda akan lebih mungkin untuk memahaminya apa adanya sebagaimana itu ditulis. Itu benar. Satu hal yang saya perhatikan, dan mungkin Anda juga, Doni, adalah bahwa para sarjana Alkitab sebenarnya bisa saja menjadi orang yang tidak percaya. Mereka bisa seperti orang-orang Farisi pada zaman Kristus yang memperdebatkan arti dari titik terkecil dalam kitab suci, tapi mereka kehilangan arti utama dari perikop itu. Iya.
Dan itulah mengapa setiap orang percaya memiliki tanggung jawab yang serius untuk belajar bagi dirinya sendiri. Ini bukan sesuatu yang bisa Anda abaikan dan serahkan begitu saja kepada orang lain. Oke, sekarang bagaimana dengan seseorang yang baru saja mengenal kebenaran? Ya, Siaran kita diperdengarkan ke seluruh dunia, dan bahkan di negara-negara di mana sinyal kita tidak sampai, mereka dapat mendengarkan siaran kita di YouTube. ya betul. Apakah salah untuk mengadakan kelas pembelajaran Alkitab dengan seseorang dan mempelajari apa yang dia sampaikan? Itu tidak salah, Mario. Tapi, Anda tetap harus belajar secara mandiri. Oke. Jika Anda tidak memiliki Alkitab pribadi, ada situs web online di mana Anda dapat membaca Alkitab untuk diri Anda sendiri. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17, kita memiliki contoh yang sangat baik tentang apa yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Paulus dan Silas melakukan perjalanan dari Tesalonika ke Berea, di mana mereka mengadakan pembelajaran Alkitab. Mereka berbagi kebenaran kepada orang-orang Berea. Oke, silakan dibuka dan tolong bacakan ayat 10 dan 11. Apa yang dilakukan orang Berea setelah mendengar apa yang dikatakan Paulus dan Silas? Tetapi pada malam itu juga, saudara-saudara di situ segera menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelahan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Orang Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Tesalonika karena dua alasan. Alasan pertama, mereka mendengarkan dengan pikiran terbuka. Tetap berpikiran terbuka berarti Anda bersedia menerimanya sebagai kebenaran. Jika Roh Kudus meyakinkan Anda bahwa itu memang benar, Anda tidak hanya duduk di sana sambil mencari alasan mengapa itu salah. Anda harus mempertimbangkannya dengan hati yang bersedia menerima apa yang dikatakan jika Roh Kudus meyakinkan Anda bahwa itu memang benar. Nah, alasan kedua, orang Berea lebih baik hatinya adalah karena mereka tidak hanya menuruti perkataan para rasul. Mereka mendengarkan dengan pikiran terbuka. Kemudian mereka menyelidiki kitab suci dan mempelajarinya bagi diri mereka sendiri untuk melihat apakah hal itu benar. Ya, dan itu selalu sangat penting. Para pendengar, saya ingin menyampaikan satu pesan singkat kepada Anda. Kami tidak pernah ingin Anda mengambil kata-kata kami begitu saja. Jangan langsung percaya kepada apa yang dikatakan Doni. Jangan langsung percaya pada apa yang saya katakan. Jangan meninggikan WLC sehingga Anda menerima begitu saja semua hal yang kami sampaikan tanpa mempertanyakannya. Kami ingin Anda belajar sendiri. Tentu, dengarkan apa yang kami katakan, tapi jangan hanya menerimanya begitu saja. Kembalilah ke kitab suci dan pelajarilah sendiri. Itu penting. Benar-benar penting. Nah, masalah yang timbul jika Anda menerima beberapa ajaran hanya karena seseorang yang Anda hormati berkata demikian, adalah bahwa ketika Anda melakukan itu, Anda sedang tidak didasarkan pada kebenaran untuk diri Anda sendiri. Itu bukan keyakinan yang dalam. Bahayanya kemudian adalah bahwa orang lain mungkin datang, yang bahkan lebih fasih dan dapat meyakinkan Anda untuk melepaskan keyakinan lama Anda dan merangkul sesuatu yang baru. Inilah arti dari diombang-ambingkan oleh setiap angin pengajaran. Ketika Anda mengambil perkataan orang lain untuk menjadi sesuatu yang Anda harus percayai, maka pada saat itu Anda tidak memiliki dasar. Keyakinan yang mudah diadopsi akan dapat dengan mudah juga dikesampingkan. Itu benar. Ketika Anda datang kepada Yahwa sendirian dan meminta Dia untuk menjadi guru Anda, Dia akan mengambil tanggung jawab untuk mempersiapkan Anda, mengajari Anda apa yang perlu Anda ketahui. Begitulah cara Anda menjadi kokoh dalam kebenaran, sehingga Anda tidak dapat digoyahkan. Dan ketika itu terjadi, Anda tidak hanya lebih kuat dalam keyakinan Anda, tetapi karena Anda mengetahui kebenaran, maka Anda akan aman dari tipuan-tipuan akhir zaman setan. Nah, Doni dan para pendengar, saya menyukai undangan Yahwa dalam kitab Yesaya pasal 1. Dia berkata, "Marilah, mari kita berperkara." Jadi, dia tidak takut dengan pertanyaan-pertanyaan Anda, para pendengar. Bukti apapun yang Anda butuhkan untuk diyakinkan pada kebenaran, akan Dia sediakan. Oke, satu ayat terakhir Mario. Tolong bacakan kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Oke. Ini adalah nasihat Paulus kepada seorang anak muda bernama Timotius. Baiklah, di sini dikatakan, "Belajarlah supaya engkau layak di hadapan Yahwa sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu." Paulus tidak menyuruhnya untuk mencari guru terbaik di dunia atau duduk di kaki seorang pendeta. Paulus mempersonalisasikannya. Kita masing-masing harus belajar untuk diri kita sendiri, berterus terang memberitakan perkataan kebenaran, dan percaya kepada Yahwa untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jangan percayakan keselamatan Anda kepada orang lain, sekalipun mereka adalah pendeta Anda, imam Anda, atau pasangan Anda. Keselamatan adalah anugerah yang harus Anda terima untuk diri Anda sendiri. Amin. Tetaplah di sini para pendengar, selanjutnya kita akan masuk ke segmen kotak surat harian kita. Kami segera kembali.
Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Pada tahun 2015, Kristen telah menjadi agama terbesar di dunia dengan 2,3 miliar penganut atau 31,2% dari populasi dunia. Sayangnya, sebagian besar orang Kristen percaya pada ketuhanan Tritunggal yang terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doktrin ini telah tersebar luas, sehingga beberapa denominasi yang menolaknya biasanya dijauhi dan dianggap sebagai aliran sesat oleh yang lain. Namun, doktrin ketuhanan Tritunggal tidak diajarkan dalam kitab suci. Ini adalah ajaran para penyembah berhala yang merusak kedekatan unik yang ingin dibagikan Yahwa dengan setiap individu. Faktanya, sebuah ayat di dalam kitab suci yang mengacu pada ketuhanan Tritunggal adalah ayat tambahan yang jelas ditambahkan pada teks asli yang dibuat hampir 1000 tahun setelah Kristus. Jika Anda telah diajari untuk percaya pada ketuhanan Tritunggal dan ingin mempelajari kebenaran, bukalah world/chance.com dan klik ikon radio WLC. Pilihlah bahasa Indonesia dan dengarkan episode yang berjudul Satu Yahwa versus Ketuhanan Tritunggal. Pelajari kebenarannya dan lihat betapa Yahwa sangat mengasihi Anda. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslaschance.com dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Wow, ini keren. Pertanyaan kita dalam kotak surat harian kita pada hari ini datang dari Cho di Yangon, Myanmar. Belum pernah ada pertanyaan dari sana sebelumnya, Doni. Pertanyaan Cho adalah, bagaimana saya bisa tahu apakah saya sudah cukup baik untuk diselamatkan? Nah, itu cukup mudah. Jawabannya adalah Anda tidak cukup baik. Wah, terima kasih atas jawaban Anda yang pasti menguatkan hati, Doni. Eits, jangan khawatir. Anda tidak sendirian, Cho. Saya juga tidak cukup baik untuk diselamatkan. Anda juga tidak, Mario. Tak satu pun dari kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menjadi cukup baik. Menjadi cukup baik berarti bahwa kita entah bagaimana bisa mendapatkan keselamatan. Jadi itu menjadi sesuatu yang layak kita dapatkan. Padahal satu-satunya hal yang pantas kita terima adalah hukuman atas dosa, yaitu kematian kekal. Ya, kitab Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Yahwa adalah hidup yang kekal melalui Yahusua Kristus Tuhan kita. Betul sekali. Keselamatan akan selalu sebuah karunia, sebuah pemberian. Tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkannya atau pantas mendapatkannya. Anda tentu saja tidak bisa menjadi cukup baik. Sebenarnya, ini adalah masalah yang dibahas dalam kitab Roma. Dapatkah seseorang menjadi cukup baik untuk diselamatkan dengan menaati hukum ilahi? Jelas tidak. Karena bahkan jika sekarang Anda mulai untuk memelihara hukum itu dengan sempurna, maka tentu itu tidak akan menghapus dosa-dosa masa lalu Anda. Iya, benar. Nah, mari kita buka kitab Roma pasal 3 dengan cepat, Mario. Dan tolong baca ayat 21 sampai ayat 26. Baiklah, mari kita lihat. Di sini dikatakan, tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Yahwa telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Yahwa karena iman dalam Yahusua Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Yahwa. Berapa banyak orang yang berdosa, Mario? Semuanya. Benar, lanjutkan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yahusua. Dia telah ditentukan Yahwa menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata
bahwa ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yahusua. Sekarang buka kitab Roma pasal 5 dan tolong baca ayat 6 sampai ayat 8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Yahwa. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Yahwa menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Adalah sebuah kebohongan setan bahwa ada sesuatu yang dapat kita lakukan untuk membuat diri kita layak untuk mendapatkan keselamatan. Namun sekarang, sudah pasti, mereka yang mengasihi Yahwa akan ingin melakukan kehendak-Nya. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ya, dan dia tidak berbicara tentang hukum 10 perintah di sini, ya kan? Ya. Dalam pasal berikutnya, dalam periode waktu yang sama antara perjamuan terakhir dan waktu di mana dia dihianati di Taman Getsemani, Yahusua mengaitkan antara ketaatan dengan kasih. Dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 12 dan ayat 13, dia berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Ketika kita mulai berfokus pada apa yang kita lakukan dan pada apa yang tidak kita lakukan, walaupun dengan diam-diam, kita benar-benar berharap orang-orang Kristen dapat melakukannya. Maka pada saat itu, kita telah sepenuhnya kehilangan intinya. Seseorang yang mengasihi Yahwa akan ingin hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tapi apa kehendak Yahwa? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Yahwa daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Elohmu. Iya, betul sekali Mario. Itu dari kitab Mika pasal 6 ayat 8. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah pekerjaan hati. Kita tidak bisa membersihkan diri kita sendiri. Itu adalah sesuatu yang hanya Yahwa yang dapat lakukan untuk kita. Untungnya itu adalah sesuatu yang Dia siap dan mau lakukan untuk kita. Nah, mari kita beralih ke kitab Yeskiel pasal 36. Saya tahu saya telah banyak mengutip ayat ini akhir-akhir ini. Tetapi ini adalah salah satu ayat favorit saya Mario dari kitab suci. Oke. Ayat ini merangkum pesan Injil seperti yang dilakukan pada beberapa ayat lain dalam kitab suci. Oke Mario, kitab Yeskiel pasal 36 ayat 25-27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Perhatikan bahwa Yahwa adalah satu-satunya pribadi yang melakukan semua pekerjaan ini. Benar. Dia tahu kita tidak bisa melakukannya, tetapi Dia akan melakukannya untuk kita, jika kita memintanya. Ya, namun satu hal yang saya dapatkan dari pertanyaan Cho adalah penyelidikan hati. Anda tahu, tidak ada seorang pun dari kita yang akan cukup baik untuk diselamatkan. Tetapi kita harus menyelidiki hati kita. Nah, Doni, apakah ada cara agar kita dapat mengetahui sesuatu yang harus diperhatikan untuk mengetahui apakah kita berada di jalan yang benar atau tidak? Ya, tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya suka pikirkan? Topik apa yang ingin saya bahas? Apakah pikiran Anda dipenuhi dengan laporan pasar saham terbaru? Rilisan film atau game terbaru? Apakah pikiran Anda dipenuhi dengan tim olahraga dan gosip selebriti? Atau apakah Anda menemukan kegembiraan dalam hal-hal rohani? Apakah Anda menikmati menghabiskan waktu dalam firman Yahwa, merenungkan karakternya? Nah, ini semua, lebih dari apapun, akan mengungkapkan apa yang ada di dalam hati Anda. Dan jika Anda mendapati diri Anda terfokus pada hal-hal yang salah, itu tidak masalah. Datanglah kepadanya dan mintalah Dia untuk memberi Anda sebuah hati yang baru yang Dia telah janjikan. Ya, kita tidak bisa mempersiapkan diri kita, tetapi Dia bisa. Ya, betul sekali Mario. Nah, para pendengar, terus kirimkan pertanyaan apapun yang Anda miliki. Kunjungi worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami selalu senang membaca pesan-pesan dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Pada suatu sore, Dennis Meyer, orang tuanya dan kedua anaknya berlayar dengan sebuah perahu melalui sebuah danau. Cuacanya dingin, tetapi danau itu sangat indah.
Keluarga itu telah menyewa sebuah pondok di tepi air dan menantikan petualangan yang menyenangkan dalam liburan mereka. Perahu itu belum lebih dari 50 meter dari pantai ketika tiba-tiba perahu itu mulai bergoyang-goyang dengan keras. Dennis berbalik untuk melihat ayahnya yang sedang mengerang kesakitan sambil berjuang untuk meregangkan kakinya yang mengalami kram yang parah. Tiba-tiba perahu itu miring terlalu jauh dan akhirnya terbalik dan melemparkan Dennis, orang tuanya, putrinya yang berusia 4 tahun, dan putranya yang berusia 2 tahun ke dalam air es. Beberapa saat kemudian, Dennis keluar dari air, terengah-engah. Dia melihat orang tuanya, tetapi di mana anak-anaknya? Ayahnya tidak bisa berenang karena kehilangan lengan dalam kecelakaan mobil bertahun-tahun sebelumnya. Dennis dan ibunya mulai panik mencari anak-anak itu. Airnya dingin dan keruh. Dengan tubuhnya yang gemetar hebat karena kedinginan, Dennis tetap menyelam di bawah air selama mungkin dan sesekali muncul ke permukaan untuk menghirup udara sebelum menyelam kembali untuk mencari anak-anaknya dengan putus asa. "Tolong Bapa," dia berdoa. "Tolong kami, jangan biarkan anak-anakku mati." Akhirnya, tangannya menyentuh sesuatu yang lembut. Dia tidak tahu anak yang mana, tapi rompi pelampung itu mendorongnya ke atas sehingga anak itu terperangkap di bawah perahu. Dennis mencoba menarik anak itu ke arahnya, tetapi tubuh anak itu tidak mau bergerak. Dia kehabisan udara, jadi dia muncul ke permukaan sekali lagi. Ibunya tiba-tiba berseru, "Saya sudah mendapatkan dia. Saya sudah mendapatkan Emily. Saya sudah memegang kakinya. Sekarang putrinya sudah aman." Jadi, Dennis tahu bahwa anak yang terperangkap di bawah perahu itu adalah putranya yang berusia 2 tahun. Tim, dia menyelam di bawah air lagi. Sekali lagi, dia mencoba melepaskan Tim dengan menariknya. Tetapi ada sesuatu yang membuatnya terperangkap di bawah perahu. Setidaknya sudah 90 detik sejak kapal terbalik. Dennis tahu jika bayinya masih hidup, dia akan kehabisan waktu dengan cepat. "Tolong Bapak, bantu saya mengeluarkannya." Begitu doanya. Tiba-tiba ada pergerakan yang membuat tubuh kecil Tim muncul ke permukaan. Dia tersedak dan berteriak, "Ya, dia masih hidup. Mereka semua hidup." Sebuah keajaiban. Dennis melihat ke arah pantai. Dia melihat kakak iparnya melompat ke perahu yang diikat ke dermaga. Dia mendorong dengan cepat, sehingga mereka semua dengan cepat dapat kembali ke pantai. Dennis sedang bergegas membawa anak-anaknya kembali ke kabin ketika tiba-tiba seseorang berteriak, "Panggil ambulans!" Wanita ini mengalami serangan jantung. Sambil berbalik ke belakang, Dennis melihat ibunya berbaring di dermaga. Dalam kondisi emergensi seperti ini, Dennis tahu dia sedang membutuhkan keajaiban kedua. Seandainya serangan jantung terjadi di dalam air, ibunya dan mungkin putranya akan tenggelam. Beberapa jam kemudian, di rumah sakit, saat keluarga berkumpul di sekitar ranjang rumah sakit, pembicaraan beralih ke kejadian sebelumnya di danau. Ibu Dennis mengulurkan tangan kepada cucu perempuannya yang masih kecil. "Oh, Emily, aku sangat takut ketika kamu berada di dalam air. Saya mencari-cari tapi saya tidak menemukanmu. Lalu saat saya mengulurkan tangan, saya memegangmu dan menarikmu ke atas." Emily bingung. "Tapi nenek," katanya, "apakah nenek tidak melihat pria itu?" "Pria yang mana?" "Pria yang di bawah air itu." Emily menjelaskan dengan ekspresi serius di wajahnya. "Dia menarik kakiku dan meletakkannya di tanganmu." Neneknya tidak mengerti. "Tidak ada orang lain di dalam air selain kita, sayang." "Iya ada," Emily bersikeras. "Dia yang menemukanku dan memberikan kakiku padamu." Para pendengar, Kitab Ulangan pasal 33 ayat 12 menyatakan, "Kekasih Yahwa akan diam padanya dengan tentram. Yahwa melindungi dia setiap waktu dan diam di bawah bahunya." Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta,
dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Jadi, saya ingin bertanya kepada Anda, Doni. Ya. Bagaimana ide ini dimulai bahwa orang-orang harus memiliki beberapa pemimpin agama yang akan menegaskan bagi mereka apa itu kebenaran? Dan jika para pendeta mereka mencelanya, maka itu pasti salah. Ya, saya pikir itu dimulai dengan cukup polos. Orang tua mengajar anak-anak mereka bahwa Yesus mengasihi mereka. Di sekolah paroki atau sekolah minggu, kaum muda diindoktrinasi ke dalam denominasi yang sama di mana orang tua mereka menjadi jemaatnya. Jadi, sejak kecil mereka sudah diajari apa yang harus dipercaya. Sekarang, saya tidak mengatakan itu sepenuhnya salah. Orang tua memang memiliki tanggung jawab yang diberikan Yahwa untuk membesarkan anak-anak mereka dalam takut akan El, untuk mengajari mereka apa yang benar dan apa yang salah. Namun seharusnya semua orang tua dan guru-guru dan para pendeta juga harus mengajarkan bahwa, pertama, kebenaran selalu berkembang. Kedua, bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk mempelajari kebenaran bagi diri kita sendiri. Benar, dan saya akan menambahkan poin ketiga, bahwa kita dapat mempercayai Yahwa untuk menjaga pikiran kita tetap aman saat kita mempelajari kebenaran untuk diri kita sendiri. Ya, itu bagus, Mario. Jangan percaya pada kebohongan setan bahwa Anda harus diinstruksikan oleh manusia lain yang bergelar teologi yang lebih tinggi. Biarkanlah Yahwa menjadi guru Anda. Ya, saya benar-benar bisa melihat bagaimana hal ini terbawa hingga dewasa. Ada sekitar 2,4 miliar orang Kristen di dunia saat ini. Setiap hari Minggu atau hari Sabtu, sebagian besar dari mereka duduk di gereja, diindoktrinasi sesuai dengan merek kekristenan mereka. Mereka mempercayai pendeta atau pastor mereka untuk memberitahu mereka apa yang perlu mereka ketahui untuk diselamatkan. Dan masalahnya adalah, mereka menyerahkan tanggung jawab rohani pribadi mereka kepada para pendeta mereka. Seperti yang saya katakan sebelumnya, banyak dari para pendeta dan pastor yang benar-benar mengasihi Yahwa. Tetapi secara tidak sadar mereka memberikan kesetiaan pertama mereka pada organisasi denominasi yang membayar gaji mereka. Nah, inilah sebabnya mengapa begitu banyak pendeta menolak ide-ide baru, bahkan tanpa mempelajari buktinya sendiri. Kredo organisasi lebih diutamakan daripada Alkitab itu sendiri. Jadi, kemudian secara otomatis mereka memandang salah semua pengajaran yang bertentangan dengan doktrin denominasi mereka. Ya, dan hal ini menegaskan perintah Yahwa dalam kitab Wahyu pasal 18, di mana Yohanes berkata, "Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Yahwa telah mengingat segala kejahatannya." Ya, benar. Itulah perintahnya. Ini bukan undangan untuk bergabung dengan saya dalam denominasi saya. Ini adalah sebuah perintah kerajaan untuk meninggalkan semua denominasi dan agama terorganisir. Tidak ada gereja yang dikecualikan. Perintah itu untuk semua orang. Benar, kita sudah terlalu dekat dengan akhir zaman untuk terus bermain-main dengan keselamatan. Inilah sebabnya mengapa Paulus menginginkan agar orang-orang Efesus ditempatkan di dalam kebenaran, sehingga mereka tidak dapat digoyahkan. Tunggu, saya buka dulu dengan cepat. Ini dari kitab Efesus pasal 4 ayat 14. Nah, di sini dikatakan, supaya kita tidak lagi menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, Doni dan para pendengar, perhatikan bahwa Paulus menghubungkan rupa-rupa angin pengajaran dengan penipuan yang disengaja. Kita harus mewaspadai hal ini. Satu-satunya hal yang dapat dipercaya adalah firman Yahwa dan apa yang rohnya sampaikan ke dalam hati kita sendiri. Ya, itu benar. Anda tahu, kita menerima pesan dari orang-orang di seluruh dunia. Dan apa yang kita ketahui adalah bahwa ketika orang-orang mulai mempelajari kebenaran untuk diri mereka sendiri, ketika mereka pergi kepada pendeta mereka untuk bertanya apa yang mereka pikirkan, dan para pendeta mereka menolaknya, hal yang sering terjadi adalah bahwa para pendeta tersebut tidak dapat membuktikan bahwa itu salah berdasarkan kitab suci. Bukti untuk setiap terang baru ada di dalam kitab suci. Para pendeta dapat mencoba semua yang mereka inginkan, tetapi mereka tidak dapat membuktikan dari Alkitab bahwa itu salah. Jadi yang terjadi adalah, seringkali, orang-orang ini terus belajar. Mereka terus menggali. Dan apa yang mereka temukan adalah bahwa beberapa dari konsep ini, seperti kalender Alkitab, sebenarnya telah dikenal oleh para pemimpin gereja mereka selama beberapa generasi. Tetapi mereka telah bekerja keras untuk menutupinya. Ya, ini mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Dan para pendengar, berulang-ulang kami ingin menyampaikan, datanglah kepada Yahwa untuk diri Anda sendiri.
Dengarkan ketika seseorang memiliki sesuatu untuk dibagikan. Dengarkan dengan pikiran terbuka. Anda tidak perlu takut bahwa Anda akan ditipu melawan nurani Anda. Yahwa akan menjaga pikiran Anda tetap aman saat Anda belajar. Tetapi Anda perlu belajar. Jadikan Yahwa sebagai guru pribadi Anda. Dia tidak akan pernah menyesatkan Anda. Dia akan memberi Anda rohnya sendiri untuk memimpin Anda ke dalam semua kebenaran. Baik para pendengar, kita sudah kehabisan waktu untuk hari ini, tapi kami berharap Anda dapat bergabung kembali dengan kami besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda Dan Dia aman untuk dipercaya. Terima kasih telah mendengarkan episode ini di Radio WLC. Kita hidup di masa-masa yang sangat serius. Dunia sedang berada di ambang bencana. Peristiwa-peristiwa bencana akan segera terjadi yang akan menutup zaman ini dan mengantarkan zaman berikutnya. Dalam belas kasihannya yang besar, Yahwa telah mengungkapkan tentang masa depan melalui nubuatan. Kitab Wahyu pasal 8 menubuatkan serangkaian peristiwa, masing-masing lebih parah dari yang sebelumnya, yang akan menghancurkan bumi. Persediaan makanan di bumi akan habis, kelaparan, dan penyakit sampar yang menyertainya akan terjadi. Persediaan air bersih bumi juga akan terpengaruh. Kitab Wahyu pasal 9 mengungkapkan bahwa setan akan menyamar sebagai makhluk luar angkasa. Teror dan kehancuran dari apa yang disebut invasi alien ini akan membuat orang-orang sangat membutuhkan keamanan dengan cara apapun. Kebebasan untuk hidup dan beribadah sesuai keyakinan di dalam hati akan menjadi tinggal kenangan. Banyak nyawa akan hilang selama rangkaian peristiwa ini. Dan ketika tanda binatang itu dipaksakan, akan ada yang menjadi martir. Setiap peristiwa akan mendatangkan krisis baru berikutnya sebagai sebuah panggilan belas kasihan yang terakhir untuk bertobat. Karena Yahwa menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Segera setelah kejadian yang dijelaskan dalam kitab Wahyu pasal 8 dan 9 telah terjadi, 7 tulah terakhir akan dicurahkan. Tulah-tulah ini dan juga sangkakala-sangkakala yang mendahuluinya akan mendatangkan malapetaka di bumi dan menyebabkan kehancuran dan kesengsaraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kitab Yesaya pasal 24 memperingatkan dengan berkata, sesungguhnya Yahwa akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Bumi terhuyung-huyung parah seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Namun, bagi orang-orang yang percaya, ada harapan. Saat mengisahkan tentang akhir zaman, Yahusua berkata dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 28, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ya, akhir zaman akan traumatis. Memang akan seperti itu. Yahwa ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang sehingga Dia mengizinkan peristiwa puncak yang terakhir ini untuk membangunkan jiwa-jiwa. Berita Injil Kerajaan Yahwa menyatakan bahwa melampaui peristiwa-peristiwa traumatis yang akan datang, kebahagiaan abadi sedang menanti semua orang yang menerima anugerah keselamatan dari Yahwa. Ketika Yahusua kembali, semua orang yang telah mati dalam iman pada jasa Sang Juru Selamat akan dihidupkan kembali pada kebangkitan pertama. Yahusua kemudian akan mengokohkan kerajaan Yahwa di bumi. Dia dan orang-orang yang telah ditebus akan memerintah bersama di bumi selama 1000 tahun pertama dari kekekalan itu. Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama itu telah berlalu. Jika Anda ingin bergabung dengan orang-orang yang telah ditebus dari segala zaman, dengan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Yahwa, buatlah keputusan. Terimalah keselamatan hari ini. Anda tidak harus membuat diri Anda siap terlebih dahulu. Bahkan sebenarnya, Anda tidak bisa. Saya juga tidak. Tidak ada yang bisa. Datanglah kepadanya. Apa adanya Anda. Jangan menunggu sampai Anda berhenti berbuat dosa. Anda tidak akan menjadi lebih baik dengan usaha Anda sendiri. Terimalah undangan Yahwa untuk menjadi anggota kerajaannya di bumi baru yang kekal. Ketika Anda menerima undangan berharga ini, Yahwa akan memberi Anda hati yang baru. Dalam kitab Yeskiel pasal 36 ayat 26, Dia menyatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Menerima hadiah yang tak ternilai ini adalah satu-satunya cara untuk bergabung dengan kerajaannya. Datanglah pada Yahwa, apa adanya Anda. Dia menunggu dengan tangan terbuka lebar untuk menyambut semua orang yang datang kepadanya.